Ya, Yohanes 14 ayat 27, 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Yohanes 14 dan juga ada beberapa pasal itu sebenarnya adalah kisah tentang Tuhan Yesus memberikan pengajaran secara khusus kepada murid-muridnya. Dan pagi hari ini ketika kita membaca dalam Yohanes 14, paling tidak, kalau tidak salah, kita akan cek ulang. 2 kali Tuhan menyatakan kata jangan gelisah dan gentar hatimu. Di ayat pertama juga begitu ya. Ayat pertama, janganlah gelisah hatimu. Kemudian di ayat 27 diulangi lagi kata jangan gelisah. Saudara-saudara, ini jauh-jauh sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalibkan, dan 40 hari murid-murid dalam masa kegoncangan yang luar biasa. Jadi kalau kemarin kita menjelang Paskah berpuasa selama 40 hari, dan juga ada beberapa yang sesudah Paskah penyaliban, ada yang berpuasa 40 hari, ada yang berpuasa 50 hari. Karena setelah kenaikan Tuhan Yesus ini, nanti 10 hari, yang itu rata-rata gereja-gereja Pentakosta menyambutnya dengan hari Pentakosta, dan biasanya mereka akan bersiap untuk bersekutu bersama selama 10 hari. Tapi saya menyarankan jangan hanya 10 hari, tapi kita terus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Di mana saja, kapan saja, bahkan di waktu-waktu yang sebenarnya hari-hari ini banyak orang menjadi gelisah, banyak orang menjadi gentar, banyak orang menjadi takut. Seorang hamba Tuhan mengatakan kita ini sudah seperti di penjara 2 bulan ya. 2 bulan itu hampir 3 bulan. 2 bulan setengah di rumah saja. Meskipun kita sebagian besar ya masih bersyukur, di rumah pun kita tetap bisa bekerja dan melakukan sesuatu. Tetapi terus terang saudara, sungguh dan memang semua orang merasakan dan kita akui bahwa hari-hari ini banyak orang menjadi gelisah dan gentar, menjadi takut. Bahkan beberapa usulan-usulan tindakan ke depan itu juga banyak orang menjadi gelisah. Karena apa? Menghadapi virus corona ini sekarang kita akan hadapi dengan begini. Dan saya pikir ini sebenarnya juga tidak menakutkan harusnya. Semua virus, semua penyakit ya kita hadapi begitu. Kita hadapi. Semua orang yang imun, dia akan berhasil mengatasi. Semua yang tidak punya imunitas yang baik, ya sudah, pulang ke rumah Bapa. Makanya pagi hari ini saya membaca ayat ini. Jangan gelisah, jangan gentar. Kenapa? Karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan kenaikan Tuhan untuk Tuhan menyediakan tempat. Saya pikir ayat 1 sampai ayat 26 kita orang-orang percaya mengaminkan. Amin saudara. Tadi kalau Thomas bilang aku tidak tahu jalan ke situ, saudara tahu jalan ke situ? Semua kita bukan hanya tahu, tetapi kita sedang ada di jalan itu. Kenapa? Setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah ada di jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Saya dan saudara berada di jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu. Maka sudah, jangan lagi menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Tetaplah di jalan itu. Jangan gelisah, jangan gentar. Kenapa? Karena di rumah Bapa banyak tempat. Selanjutnya yang kedua,
Tuhan Yesus menegaskan lagi jauh-jauh sebelum segala sesuatu terjadi pada murid-muridnya. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan ditinggalkan. Dan apa yang ditinggalkan oleh Tuhan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Bedanya apa? Begini saudara, damai sejahtera, saya seringkali memberikan guyonan, damai itu di sini, sejahtera itu di dekatnya sini. Kantong. Karena berbicara kesejahteraan itu berbicara apa? Berbicara tentang keadaan ekonomi, penghasilan dan segala macam. Dan dua-duanya itu saling berkaitan. Orang yang punya damai, ini ya pernyataannya, nanti bedakan. Orang yang punya damai itu akan punya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, melakukan pekerjaan yang bisa mendatangkan sejahtera. Kalau atine orang, dalam bahasa Jawa kan tentrem rahayu. Kalau orang tidak bisa punya damai, orang tentrem, nggak bisa bekerja. Kalau orang tidak bisa bekerja, ya tidak bisa menghasilkan sesuatu, sehingga kesejahteraan akan terganggu. Tetapi seringkali dunia balik. Kalau orangnya sejahtera, bisa damai, gitu kan? Itu bedanya. Makanya dikatakan damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. Bedanya apa? Karena dunia inginnya dibalik. Kalau aku ini sejahtera, maka aku damai. Artinya kedamaiannya tergantung kepada kesejahteraan. Artinya kalau nggak sejahtera bisa damai? Nggak bisa. Tetapi kita dibalik. Tuhan memberikan damai kepada kita sehingga kita mampu dan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mengupayakan kesejahteraan. Dan itu janjinya Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang Tuhan berikan begitu Tuhan pergi. Bukan begini, aku akan pergi. Atau maaf kalau mungkin orang pamitan, aku akan mati. Tak tinggali warisan. Warisannya apa biasanya? Bondo dunia. Segala kekayaan. Bisa habis? Habis. Banyak orang begini kan. Nenek moyangku itu bukan pelaut. Nenek moyangku itu kaya raya. Iya kan? Terus apa? Kekayaannya tidak habis dimakan sampai keturunan ketujuh. Lah kok uripmu soro? Aku keturunan ke-8. Artinya apa? Kekayaannya ada batasnya. Tetapi kadang-kadang jangankan sampai keturunan yang ke-7. Keturunan yang kedua, keturunan yang ketiga, kalau tidak sanggup mengelolanya, ini yang saya katakan. Dia tidak bisa memelihara warisan itu, habis. Tetapi Tuhan tidak itu yang diwariskan. Janjinya Tuhan tadi apa? Aku pergi, tetapi aku akan meninggalkan damai sejahtera. Itu warisannya. Dan dari damai sejahtera ini akan memampukan kita untuk bisa memiliki segala warisan yang ada. Aku pergi, tetapi roh penghibur akan ku berikan. Apa sih pentingnya roh penghibur? Saudara bisa susah? Bisa. Saudara bisa gelisah? Bisa. Saudara bisa sedih? Bisa gentar? Bisa takut? Bisa. Hari-hari ini saudara, semua kita ini ya jujur gelisah, takut, gentar. Tetapi ketika roh penghibur itu diberikan kepada kita, damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Ingat, Tuhan sudah berikan. Tugas kita apa? Kalau saudara diberi warisan, tugas kita apa? Menerima terus menghabiskan. Tidak. Kita harus mengelolanya dengan baik. Jadi damai sejahtera itu perlu dikelola. Aku kok kehilangan damai? Yo salahe
dewe. Sudah diberikan, tetapi kita harus mengelolanya. Kita harus memeliharanya supaya kesejahteraan itu juga turun atas kita. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Itu janjinya Tuhan. Tuhan pergi untuk menyediakan tempat. Jangan gelisah, jangan gentar. Tetapi saya bilang, boleh saudara, dan bisa, maaf, bukan boleh. Saudara bisa gelisah, saudara bisa gentar menghadapi semua yang terjadi. Tetapi ingat kembali, damai sejahtera itu ada dalam diri saya dan saudara. Peliharalah. Peliharalah. Itu sebagai warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat merayakan kenaikan Tuhan. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom.